Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai teknologi Microsoft. Dalam hal ini difokuskan ke Microsoft PowerPoint ya. Dalam melakukan perekaman ini saya menggunakan Microsoft Teams. Jadi saya akan mencoba share screen terlebih dahulu. Oke. Dan juga saya menggunakan Microsoft Edge sebagai browser saya. Bisa dilihat di sini. Langkah pertamanya adalah kita menuju office.com. Kita klik saja, kita ketik saja maksud saya office.com, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah berandanya office.com, office.com. Oke, this one. Lalu kemudian akan muncul tampilan beberapa aplikasi yang ada pada Microsoft 365 for Education. Kita akan menuju ke bagian sebelah kiri, ada PowerPoint, atau jika tidak muncul di bagian kiri, kita bisa klik ellipsis di sini atau the 9 dots, lalu kemudian pilih PowerPoint. Maaf. Setelah itu kita pilih blank presentation untuk membuat slide baru. Lalu kemudian membuat slide presentasi ya. Contohnya kita mulai dari judul. Sama ya, seperti menggunakan Microsoft PowerPoint yang versi desktop. Bedanya ini adalah versi online-nya, jadi tersimpan otomatis di cloud kita atau di OneDrive kita. Lalu kemudian kita bisa menamakan nama file kita, misalnya presentation skills Carlile, ya. Saya sebut saja begitu. Dia tersimpan otomatis di sini. Lalu kemudian jika kita mau memanfaatkan fitur designer, misalnya close terlebih dahulu ya. Di sini ada fitur designer di mana Microsoft PowerPoint membantu untuk mendesainkan slide kita. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita yang ada di sini. Contoh, jika kita mau menggunakan yang ini, desainnya, dia akan tampil seperti ini, atau jika ingin menggunakan slide yang lain atau desain yang lain, bisa dengan mengklik See More Design Ideas. Lalu kemudian akan muncul seperti ini, tambahan yang lainnya. Jadi bisa dipilih ya, sesuai dengan kebutuhannya. Mohon maaf. Oke, ini untuk membuat slide. Kalau slide berikutnya bagaimana? Ya seperti biasa, tinggal dipilih saja dan akan tetap muncul desain di sini sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, selain mengetik langsung di slide ini, kita juga bisa mengupload. Jadi jika kita sudah memiliki filenya, kita tinggal mengupload. Kita pilih OneDrive. Lalu kemudian kita bisa buat folder baru. Contohnya di sini buat foldernya adalah presentation skills ya. Nah, kemudian kita buka folder barunya. Nanti yang baru saja kita buat. Kemudian kita akan upload file PowerPoint yang ingin kita upload ya, dijadikan sebagai PowerPoint online. Ini misalnya. Kemudian ini ada perbedaannya ya, yang ini adalah presentation skills Carlile, sedangkan yang ini adalah presentation skills ada angka 01 di sini. Sudah terupload di sini, lalu kemudian kita bisa klik. Dia terbuka ya. Tetap ada desainernya, apakah desainernya berfungsi untuk template yang sudah jadi seperti ini, untuk file yang sudah jadi, bisa dicoba. Tapi mungkin takes time ya. Oke, ya. Sepertinya tidak bisa menggunakan desainer karena saya sudah menggunakan template khusus. Tapi jika ingin mencoba silakan diklik saja, mungkin bisa muncul. Oke. Jadi ini adalah tampilan presentation skills, tampilan slide ataupun file yang sudah saya upload melalui OneDrive. Jadi sudah langsung online nih, tersimpan di OneDrive atau di cloud.
Lalu fitur apa saja yang muncul di, PPT online selain designer? Jika kita klik di bagian atas kanan ada present di sini, pilihannya bisa play from beginning, present in Teams, jadi bisa presentasi dengan menggunakan Microsoft Teams langsung, lalu kemudian, rehearse with coach dan juga present live. Kita akan coba satu-satu ya, yang pertama adalah yang ini, pastinya kalau play from the beginning, tampilannya tampilan awal ketika kita mau presentasi atau mau melakukan slideshow. Biasa ya, standar. Lalu kemudian maaf, kalau present in Teams berarti kita akan mempresentasikan in Teams. Kebetulan saat ini saya juga sedang mempresentasikan dengan menggunakan Microsoft Teams. Bisa dicoba nanti. Lalu kemudian dari rehearse with coach dan present live, saya akan coba pertama kali adalah present live. Apa sih present live ini? Jadi present live ini, kita akan presentasi dengan menggunakan dengan meminta orang ataupun audiens ataupun peserta didik ataupun mahasiswa kita untuk ikut join di presentasi kita dan mereka hanya menggunakan yang namanya handphone. Kayak di sini ada, link yang bisa dibagikan atau jika memang bisa di-scan barcode-nya, contoh di sini baru satu yang join ya, saya akan coba scan barcode. Untuk tampilannya tidak bisa saya tampilkan tampilan handphone di sini karena saya menggunakan, laptop. Oke, satu join, ini adalah saya. Lalu kemudian tampilan yang ada nanti bagi siswa ataupun peserta didik kita akan persis sama dengan tampilan yang ada di sini, di layar ini ya. Saya akan coba show slides. Harusnya sudah berganti, di handphone-nya audiens ataupun di handphone-nya peserta didik. Dan juga akan ada yang namanya subtitle di handphone mereka. Tinggal dipilih, penggunaan bahasanya. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti bisa dicoba. Hal yang kedua adalah, dengan menggunakan hal berikutnya maksud saya. Selain present live, presentasi biasa juga tadi sudah, bisa menggunakan yang namanya rehearse with coach. Apa sih rehearse with coach ini? Jadi ada tulisan coach di sini nih. Ternyata ada coach-nya Microsoft PowerPoint online. Kita akan coba. Sorry. Ini rehearse with coach-nya. Oke. Rehearse with coach ini, adalah tampilan di mana kita bisa presentasi dan dibantu dinilai oleh coach-nya PowerPoint online. Pastikan kita mengklik, di sini ada start rehearsing. Ya. Di sini diminta start talking and we will show feedback for your speech here. Kita bisa memulai presentasinya. Okay, so today we are going to talk about presentation skills. Saya akan mencoba membaca slide ini. What is a presentation? It is a means of communication that can be adapted to various speaking situations. Nah, di sini langsung ditegur originality. Dia bilang try to avoid. Karena saya hanya membaca saja slide ini, maka dia menegur bahwa saya bukannya presentasi, tapi membaca slide. Jadi kita akan dikasih feedback oleh coach-nya bahwa kita tidak diperbolehkan untuk membaca slide. Sebaliknya, kita harus mempresentasikannya. Ya, kita akan coba ke slide berikutnya. Planning and preparations. So the agenda for this subtopic is what is the aim, what is the topic of my presentations, and who is the audience or who are the audience. Lagi-lagi saya dibilang try to avoid reading the slides, summarize your key points. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang sama. Selain tidak menggunakan kalimat yang sama yang ada pada slide,
kita juga ditegur mengenai pronunciation. Contohnya, saya ngomong apa ya? Di sini juga ada fillers. Saya menggunakan tadi saya menggunakan makanya ditegur ada fillers di sini. Lalu kemudian saya akan mencoba mispronounce. Coba di sini ya. To do after listening. I want to make masih fillers. Coba di slide berikutnya. Grab your audience. Introduce yourself. Give a brief overview of your presentation. Saya berharap, ini dia. You may have mispronounced presentation. Jadi salah. Pengucapan mispresentation. Oke, selanjutnya setelah kita selesai melakukan presentasi, ini saya kebanyakan fillers nih ya. Sampai ke slide terakhir. Ya, ada kata thank you. Lalu kemudian di akhir daripada presentasi kita akan ada yang namanya rehearsal report dalam bentuk preview. Ada summary-nya, ternyata 2-47 detik, lalu ada 18 slides, dan laporan-laporan yang lainnya. Oke, dan juga ini dia. Dia menyebutkan bahwa pada slide kedua dan slide ketiga, saya hanya membaca teksnya, ya bukan mempresentasikan. Lalu kemudian ada salah pronunciation tadi nih. Kita bisa cek. Presentation. Ya. Jadi dikasih tahu yang mana yang benar. Karena tadi saya mispronounce kata presentation jadi presentation, kalau nggak salah saya agak lupa. Lalu kemudian hal-hal lainnya. Kemudian jika kita ingin mencoba lagi berlatih, bisa di rehearse again. Ya, saya close saja. Kira-kira inilah PowerPoint online yang bisa kita manfaatkan untuk berlatih presentasi. Kita bisa membuat presentasinya langsung di web, ya, dengan memilih di sini fitur PowerPoint, atau jika kita ingin mempresentasikan file yang sudah kita buat, kita bisa upload di OneDrive. Selain itu, kita juga bisa melakukan presentasi langsung tanpa menggunakan Teams, ataupun menggunakan Teams seperti yang saat ini sedang saya lakukan. Tapi ini sebenarnya presentasinya tidak langsung ke Teams ya. Tapi bisa, nanti bisa dicoba present in Teams. Jadi kalau kita klik ini, dia akan langsung otomatis di Teams. Lalu kemudian bisa menggunakan rehearse with coach, seperti yang tadi, yang terakhir. Jadi bisa berlatih ya, ternyata saya banyakkan membaca nih dari tadi nih. Terus terlalu banyak filler. Menggunakan makanya ditegur oleh coach-nya. Lalu kemudian present live. Jadi present live ini jika mau melakukan presentasi di mana audiensnya tidak berada di satu tempat dengan kita tinggal mengirimkan kodenya ataupun membagikan barcode ataupun QR code-nya, lalu kemudian kita akan mempresentasikan. Lalu kemudian bisa nggak PowerPoint online ini di-share ke orang lain? Bisa ya, tinggal diklik share. Lalu memilih audiensnya siapa saja, apakah anyone with the link, siapa saja dengan menggunakan link, ataukah orang-orang yang ada di komunitas kita. Dalam hal ini adalah komunitasnya Guru Inovatif. Lalu kemudian bisa juga dengan menggunakan people with existing access atau specific people. Jadi kalau misalnya specific people, apakah kita mau tinggal diklik ya, kalau anyone di sini, people with Guru Inovatif, ini people with existing access, specific people, lalu kemudian
dipilih apakah can view atau can edit, bisa disesuaikan. Lalu kemudian klik apply, kalau misalnya specify person, ya tinggal diklik aja siapa saja yang mau kita bagikan ini filenya. Lalu kemudian bisa di-send sehingga muncul langsung laporannya di Outlook atau di-copy link-nya dan dibagikan ke orang tersebut. Oke. Hal-hal lainnya bisa dilihat di sini. Ada seperti biasa menu file, home, insert, draw, design. Bisanya design, nanti ada button designer juga di sebelah sini. Lalu ada transition, animation, slideshow. Ini yang tadi nih from the beginning, from current slide. Bisa present in Teams, bisa present live nih. Bisa disetting ya, apakah anyone atau only people in your organization. Oke, nanti dikasih lihat spoken language-nya apa, lalu kemudian subtitle-nya apa, lalu kemudian apakah menggunakan subtitle atau tidak dalam presentasi, dan juga yang rehearse with coach. Oke, selebihnya bisa dipelajari. Jika ada mengalami kesulitan dan kendala, silahkan disampaikan. Saya kira itu saja yang bisa dibagikan. Saya kembali ke Microsoft Teams. Oke, saya akan di sini tampilan sudah begini ya, saya akan stop sharing. Ya, apakah kita mau mencoba yang tadi, yang present in Teams? Saya belum bisa share, apa harus sharing dulu ya? Saya screen share, maksud saya sharing. Coba, kita akan coba yang present in Teams itu tampilannya seperti apa? Present in Teams, nah ini dia. Bisa membuka PowerPoint. Sepertinya karena memang langsung dia otomatis ya di sini ya. Dia otomatis di sini, jadi kita bisa langsung presentasi aja. Sama persis seperti yang tadi kita lakukan. Demikian yang mau saya sampaikan, ada di sini present. Ya, persis sama ya, nanti dia muncul di sini. Ini PowerPoint live. Oke, ini dia tampilannya. Jadi walaupun saya tidak kembali ke slide yang tadi atau kembali ke file yang tadi, saya masih bisa presentasi di sini. Jadi saya hanya fokus di sini aja. Lalu kemudian di sini juga bisa diwarna-warnai nih kalau kita mau fokus di sini, di highlight, lalu kemudian di sebelah sini dan sebagainya. Dan yang lain sebagainya silahkan dicoba dengan menggunakan PowerPoint online. Semoga membantu. Terima kasih. Saya akan stop sharing. Saya akan end meeting. Stop recording.